Tanya tentang apa? Apa itu apa sih? Pengantar. Kita menyatakan apa ini? Kita menyatakan ini spidol. Ya kan? Kita mengatakan apa itu? Kita mengatakan apa ini berarti spidol. Dari mana apa itu? Jadi kalau bersama itu terbagi lagi tentang apa. Contoh saya mengatakan ini spidol. Kamu mengatakan ini apa itu spidol. Lalu spidol ini ada tidak di luar diri antum? Apa? Maksudnya apa itu? Ya kan? Apaannya pada spidol itu dari mana? Itu buatan siapa itu? Kita kan? Jadi kalau begitu spidol tidak ada dong. Iya, cuma buatan pikiran. Ini masuk lagi, kalau masuk ke masa Tuhan itu konsep, tidak ada di realitas. Ini pembongkarannya ya. Bongkar saja. Bongkar saja bang. Bongkar sekali. Nah, maksudnya pembongkaran semasa ini pertanyaan kritisnya. Ini pertanyaan kritisnya. Sekali lagi itu pertanyaan kritis harus dibangun. Setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Jangan takut, pasti ada jawabannya. Cuma masalahnya aja kita belum dapat jawabannya. Itu aja masalah. Karena itu kita berproses mencari. Apapun yang kita inginkan pasti ada faktanya. Untuk membuktikan hari akhir itu ada sangat mudah lewat pendekatan itu. Anda lapar pasti ada makanan di luar. Anda haus pasti ada minuman di luar. Anda mau apa? Pasti ada wujudnya di luar. Yang berhubungan dengan keyakinan antum, pasti ada wujudnya di luar. Anda ingin hidup abadi, ada pasti wujudnya di luar. Yang masalahnya belum sampai. Untuk abadi kan harus lewat pintu kematian kan? Jadi kematian itu bukan kehancuran tetapi kebangkitan. Itu dalam filsafat. Karena itu jangan takut mati. Jadi itu yang saya katakan orang filsafat Islam itu akhirnya mati. Dia menerima kematian itu dengan tersenyum loh. Justru dia melihat kematian itu sesuatu yang indah. Orang filosof. Karena lewat dalam proses belajarnya dia menemukan kematian itu pintu keabadian, kebangkitan, bukan kehancuran. Dia termasuk maksudnya terbangun kesadarannya di alam ini. Jadi dia tidak takut lagi apa-apa. Karena saya bilang struktur kan. Nah, itu jadi filsafat apa yang dimaksud dengan filsafat? Mungkin tadi dijelaskan oleh instruktur kita dan kalian bahwa filsafat itu membahas tentang keberadaan wujud. Itulah filsafat. Ilmu yang membahas tentang keberadaan. Saya ingin bertanya. Tadi kan sempat kita menyinggung tentang teori Big Bang, teori tentang terbentuknya alam jagat raya ini. Jadi pertanyaan saya itu, apakah teori itu memang benar-benar terjadi? Apakah memang benar-benar ada? Dalam dunia ilmiah kan untuk mengatakan itu benar-benar ada, ya kan? Itu harus dibuktikan eksperimen. Benar-benarnya ada, benarnya. Itu dibuktikan dalam dunia eksperimen. Apakah demikian? Dalam dunia ilmiah itu mengatakan benar, memang seperti ini, hasil eksperimen. Nah, pertanyaan kritis muncul, apakah hasil eksperimen itu sudah menjelaskan itulah kebenaran? Itu kan pertanyaan kritis kan? Nah, pasti jawabannya tidak kan? Karena eksperimen itu adalah hipotesa, berubah. Jadi apapun yang dihasilkan oleh eksperimen itu pasti berubah. Jadi Big Bang itu bisa salah. Kritis kan? Itu filsafat. Tanpa kita kembali ke ribuan tahun lalu melihat bumi itu hancur, gas itu ada, tanpa melihat itu kan? Itu kan pendekatan filsafat saja. Gugur itu eksperimen, gugur itu teori itu. Kita kan nggak gunakan ini, cukup pakai akal. Cukup kita pertanyakan. Jadi orang filsafat itu banyak bertanya, masih banyak bertanya.
Terserah. Kak Ustaz. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah disinggung tentang, sudah dibahas tentang seorang filsafat Islami, kan? Atau filsafat kalau dia melihat kematian itu justru sesuatu yang indah, bukan suatu kehancuran dan keberakhiran, bukan. Tapi di balik kematian itu ada kebangkitan. Yang ingin saya tanyakan, adakah yang dalam filsafat itu membahas tentang surga dan neraka? Ada yang disebut itu dibahas dalam ilmu kalam. Ada beberapa metode pemikiran dalam Islam. Ada disebut dengan paripatetik, ada disebut dengan eliminasi, metode pemikiran paripatetik, metode pemikiran eliminasi, metode pemikiran hikmah mutaliyah, ada metode pemikiran nifat, ada metode pemikiran kalam. Ada 5 bentuk pemikiran dalam Islam. Semua ini filsafat. Secara Islami. Ya. Jadi kalau mau bahas itu dibahas dalam filsafat. Masalah hari akhir itu dibahas dalam filsafat. Bagaimana membuktikan bahwa hari akhir itu ada? Ya. Bagaimana membuktikan bahwa ada yang disebut dengan hari akhir, yang kita sebut dalam hari akhir itu ada yang disebut dengan surga, yang ada yang disebut dengan neraka. Gak usah bahas surga nerakanya, hari akhir aja. Ketika terbukti hari akhir kan, sudah surga neraka sudah terbukti juga dengan sendirinya. Gak usah kita jelas rupanya lewat membuktikan surga neraka, tapi hari akhir kita nggak bisa buktikan, kan sama aja bohong. Kalau tadi kita bicara tentang membuktikan Tuhan, tapi ada sendiri kita nggak bisa buktikan. Itu yang jadi di situ anunya apa namanya? Ya, cara berpikir filsafat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ya kan? Berdasarkan penjelasan yang kita usulkan tadi ini, jadi metode berpikir filsafat itu adalah rasional. Ini metode berpikir filsafat rasional. Metode pemikiran yang digunakan oleh filsafat adalah metode rasional. Apa yang dimaksud dengan rasional? Ya, masuk akal. Itu pengetahuannya kan. Ketika dia masuk akal, maka itu kebenaran. Bukan kebenaran itu masuk akal. Nah, maksudnya ketika diterima oleh pemikiran sesuai dengan kaidah pemikiran, ya dikatakan masuk akal kan, dan itu yang diterima. Nah, sehingga dikatakan Islam itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Iya kan? Islam itu hanya untuk orang-orang berakal. Coba kalau kita pakai pendekatan nakli, pasti bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang yang merenung, banyak yang ini. Andaikan Islam itu tidak sesuai dengan akal sehat manusia, saya yakin tidak ada penganut Islam yang bertahan sampai sekarang. Kalaupun ada itu sudah ego. Bukan ego misalnya. Karena ciri peradaban pertama pengetahuan, kedua teknologi. Islam akan menguasai peradaban dunia kalau dia punya sisi pengetahuan, akal, dan punya sisi teknologi, sains. Ini terbukti kan pada era pemerintahan Abbasiyah, kalau nggak salah. Pada waktu masih ada di Rusia, Baghdad, kota 1001 malam, itu kan peradaban Islam. Islam sangat dikenal peradabannya. Kenapa dikenal? Pengetahuan, sains. Muncul tokoh-tokoh ilmu perbintangan, astronomi. Itu kan kedokteran Ibnu Sina di Andalusia. Peradaban kan? Tapi kemudian runtuh karena akal dengan sains ditolak oleh orang-orang yang ekstrim.